Antum mungkin sudah baca Al-Quran tamat 2 kali, maka ya Allah saya telah baca Al-Quran 2 kali, maka mungkin ingin supaya anak kita yang sakit segera sembuh, istri kita supaya sehat kembali, ya, saudara kita, ulama kita supaya dibebaskan. Silakan berwasilah dengan amal soleh dan itu dalilnya kuat. Ya. Nah, ini pengajaran kepada kita bahwa amal kita itu tidak pernah disia-siakan Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Di dunia akan Allah balas, itu pasti, apalagi di akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahharil azizil ghaffar, mukawwirul laili 'alan nahar, tazkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar, alladzi ayqadha min khalqihi man istafah fazahadahum fi hadhihi ad-dar wa syaghalahum li muraqabatihi wa idamatil iftikar wa mulazamatil itti'adhi wal iddikar wa waffaqahum lid-du'ubi fi ta'atihi wa ta'ahhubi lidaril qarar wal hadari mimma yuskhituhu wa yujibu daral bawar wal muhafazati ala dhalika ma'a taghayyuril ahwali wal atwar. Ahmaduhu ablagha hamdihi wa azkah wa ashmalahu wa anmah wa ashhadu an la ilaha illallah al-barrul karim ar-ra'ufur rahim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh al-hadi ila siratim mustaqim wad-da'i ila dinin qayyim. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ali kullin wa sairis salihin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jemaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih merasakan indahnya beribadah, beramal soleh di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga apa yang telah kita laksanakan dan apa yang akan kita kerjakan setelah ini semuanya adalah amal soleh yang Allah terima dan akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil mizan, di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua af'aluhu, perbuatannya, ya, kemudian wa aqwaluhu, ucapannya, wa aqraruhu, ketetapannya menjadi masdar hukmi syar'i, menjadi sumber hukum syara'. Dan kita mempelajari hadis-hadis beliau dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab al-ikhlas wa ihdarun niyyah fi jamil a'mal wal aqwal wal ahwal al-barizah wal khafiyah, tentang bab niat serta ya ikhlas semata-mata karena Allah dalam perbuatan, ucapan dan segala sesuatu yang terlihat maupun yang tersembunyi. Kita akan masuk pada hadis yang terakhir dari bab niat ini, yaitu hadis nomor 13 dan cukup panjang di sini terkait dengan amal soleh. Lalu berdoa berwasilah dengan amal soleh. Ini yang tidak ada khilafiyah. Kalau berdoa wasilah dengan yang lain-lain ada khilafiyah soal boleh dan tidaknya. Tapi berwasilah dengan doa, berwasilah dengan amal soleh, berwasilah minta didoakan orang yang hidup, ini tidak ada khilafiyah di antaranya. Yang punya kitab Riyadhus Shalihin silakan buka hadis nomor 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala
dari Abi Abdurrahman, ayahnya Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar ibnil Khattab. Ini ada 4 orang yang disebut di sini ya. Abdurrahman, anaknya Abdullah, anaknya Umar, adanya Al-Khattab. Tapi yang sahabat hanya Abdullah dan Umar. Maka disebut radhiyallahu anhuma. Abdurrahman anaknya Abdullah ini sudah levelnya adalah tabi'in. Tabi'in, ayahnya Abdullah adalah sahabat, ayah dari Abdullah adalah Umar sahabat, Al-Khattab ayahnya Umar ibn Al-Khattab. Qala, dia berkata, jadi berkata siapa? Abdullah. Abi Abdurrahman disebut dengan gelar anaknya. Jadi di Arab itu orang dipanggil dengan nama anaknya, Abu Abdurrahman. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, intalaqa salasatu nafarim mimman kana qablakum, telah keluar 3 orang, ya, 3 orang di zaman sebelum kalian, hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu, sampai mereka semua terpaksa bermalam di sebuah goa yang mereka masukin. Jadi mereka di sebuah hutan ada goa, kemalaman ya, untuk berlindung dari hujan atau berlindung dari binatang buas, mereka masuk ke dalam goa. Fanhadarat sakhratun minal jabal, lalu menggelindinglah batu besar dari sebuah gunung, sebuah bukit. Fasaddas alaihimul ghar, kemudian batu itu menutupi mulut gua. Jadi pas sama pula besarnya batu yang menggelinding dengan mulut gua itu sama, sehingga pas, hampir-hampir tidak ada celah lagi, nutupin pintu goa dengan batu besar. Faqalu, maka mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhi sakhrah illa an tad'ullaha ta'ala bisalihi a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu besar ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan perantara, dengan wasilah amal soleh kalian. Qala rajulun, berkatalah seorang di antara mereka, minhum, dan mereka, Allahumma kana li abawani syaikhan kabiran, ya Allah, saya punya 2 orang tua yang sudah sangat renta. Wa kuntu la aghbiku qablahuma ahlan wala malan, dan saya biasa sehari-hari memberi minum kepada keduanya, maksudnya memberi minum susu yang dia perah dari kambing yang mereka miliki. Saya tidak memberikan minum susu itu kepada anak-anak dan kepada malan. Malan di sini maksudnya harta, malan harta, tapi maksudnya manusia, karena dulu budak-budak itu adalah malan, harta. Jadi dia tidak memberikan kepada asisten-asistennya minuman, tidak kepada anak-anaknya, kecuali telah lebih dahulu memberikan kepada kedua orang tuanya. Itu kebiasaan harian dari seorang ini. Fana abi talabus syajar, kemudian sesaat membuat saya tersesat jauh karena mencari kayu, yauman, pada suatu hari. Falam urih alaihima hatta nama, saya tidak pulang untuk menemui kedua orang tua saya sampai mereka tertidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimain, saya sampai kemalaman itu memeras susu kambing untuk keduanya, tetapi saya mendapati mereka sudah tertidur. Fakarihtu an uqidhahuma, saya enggan untuk membangunkan keduanya. Wa an albiqa qablahuma ahlan wa malan, dan saya pun tidak memberi minum kepada yang lain, baik kepada keluarga saya maupun kepada karyawan saya, para asisten saya. Falabistu, lalu aku menunggu, duduk saja di samping kedua orang tua yang sedang tidur. Wal qadahu ala yadai,
dan susu ada di tangan kanan saya, di tangan saya. Antaziru istiqazahuma, saya menunggu keduanya bangun. Hatta bariqal fajaru, sehingga terbitlah fajar. Wasibyatu yatadaghawna 'inda qadami, sedangkan anak-anak merengek, menangis di kaki saya minta minum. Ya, tidak diberikan anak-anaknya sebelum kedua orang tuanya. Fastaiqaza, lalu kedua orang tua saya bangun. Fasyariba ghabuqahuma, lalu mereka baru meminum susu yang diperah itu. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, jikalau saya kerjakan itu semata-mata mengharapkan wajahmu, fafarrij 'anna ma nahnu fih min hadhihi sakhrah. Ya Allah, bebaskan kami dari batu besar yang menghimpit kami ini. Famfarajat syai'an, lalu bergeserlah sedikit batu tersebut. La yastati'una al-khuruja minhu, tapi mereka belum bisa lolos dari gua tersebut. Qala al-akhar, berkata yang kedua, Allahumma innahu kanat li ibnatun. Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, saya mempunyai seorang saudara, ya, anak paman. Apa itu? Sepupu ya. Anak perempuan paman. Perempuan ya. Kanat ahabban nas ilai. Dia adalah manusia yang paling saya cintai sedunia ini. Wa fi riwayatin kuntu hibbuha. Disebutkan dalam hadis yang lain, aku mencintainya ka'ashadda ma yuhibbur rijalun nisa. Melebihi kecintaan manapun dari seorang laki-laki terhadap perempuan. Maksudnya begitu cintanya dia kepada seorang perempuan tersebut melebihi cinta siapapun laki-laki terhadap perempuan. Luar biasa ini ya bahasanya ya. Faratuha ala nafsiha, saya melamarnya. Saya mengajukan proposal untuk melamar dirinya. Famtana'at minni, saya ditolak mentah-mentah. Nah, ditolak, Pak. Ya. Hatta alammat biha sanatun minas sinin. Sampai satu hari menimpa dirinya dan keluarganya, maksudnya sanatun minas sinin, krisis bertahun-tahun. Jadi mengalami paceklik, sampai kelaparan, sampai kehausan. Faja'atni, lalu dia datang memohon bantuan kepada saya. Fa'ataituha, saya berikan. A'ta itu memberikan dengan nilai besar. Ya, walaupun dalam pandangan Allah a'ta itu masih kecil, tapi dalam pandangan manusia besar. Saya berikan kepada dia bantuan yang sangat besar. 'Ishrina wa mi'ah dinarin, 120 dinar uang emas. Berapa 120 dinar? 1 dinar itu 4,25 gram kali 120. 4,25 kali 120, 510 gram. Harga emas sekarang 900. 900.000 kali 510 berapa, Pak? 459 juta. Hampir setengah miliar. Dia kasihkan setengah miliar kepada perempuan tersebut. Karena sekarang harga emas 900 itu masih ada komanya. 900, berapa ya? Coba yang punya emas tahu harganya ya. Jadi setengah miliar dia kasih begitu saja. Tapi ada syarat ya. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fafa'alat. Dengan syarat dia mau menyerahkan dirinya kepada saya. Fafa'alat, maka dia setuju. Oke kalau begitu, karena dia butuh, kelaparan, keluarganya paceklik, akhirnya dia terima. Hatta idza qadartu 'alaiha, sampai saya menguasai dirinya sepenuhnya. Wa fi riwayatin, dalam hadis yang lain, falamma qa'atu baina rijlaiha. Ya, ini bahasa kias ya.
sampai saya berada di antara kedua kakinya. Antum sudah paham maksudnya ya? Nggak perlu saya terjemahkan detail. Sampai posisi saya ya berada di antara dua kakinya. Qalat, si wanita itu berkata, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, kata si perempuan. Wala tafuddal khatam illa bihaqqih, jangan kamu merobek cincin kecuali sesuai dengan haknya. Ini bahasa luar biasa, ini nggak ada dalam Islam bahasa pornografi ya. Bahasanya luar biasa, kinayah, bahasa kiasnya luar biasa. Kalau bapak sekalian, istri dianggap ya sawah ladang, bukan seperti yang lain disebut vulgar. Ini nggak vulgar. Nggak boleh merobek cincin kecuali dengan alasan yang sudah benar, yaitu lewat ijab dan qabul. Fansaraftu anha, lalu saya berlari. Insarafa ala wazi infa'ala itu menunjukkan refleks. Langsung refleks saya berlari menjauhi dia. Wa hiya habbun nas ilai, padahal dialah perempuan yang paling aku cintai sedunia. Wa taraktu dzahaba alladzi a'taituha, saya tinggalkan 500 miliar di tangannya. Dia enggak ambil lagi ya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika bitigha'a wajhik, ya Allah, kalau saya kerjakan ini semata-mata mengharap ridhamu, fafruj 'anna ma nahnu fi, maka bebaskan kami dari batu besar yang menutup pintu gua ini. Famfarajat as-sakhratu an ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha, lalu bergeserlah batu besar itu, akan tapi mereka belum bisa keluar dari goa tersebut. Ini amal yang kedua. Amal yang pertama birrul walidain, berbakti pada orang tua. Amal kedua menghindari maksiat. Wa qala tsalis, sekarang berkata yang ketiga. Allahumma inni stajartu ujara wa ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin. Ya Allah, saya memberi gaji kepada seluruh karyawan-karyawan saya berikan hak mereka ghaira rajulin wahidin, kecuali seorang laki-laki, seorang karyawan, tarakal ladzi lahu wa dhahaba, dia meninggalkan aku dan dia pergi entah kemana. Belum ngambil gaji, pergi. Lalu kata si juragan ini, fasammartu ajrahu. Lalu saya bisniskan gajinya itu. Saya putar jadi modal. Hatta kasurat minhul amwal, sehingga berkembang menjadi harta yang sangat banyak. Gaji karyawannya itu jadi harta yang sangat banyak. Waja'ani ba'dahin, satu saat dia datang kepada saya. Faqala, ya, dia berkata, ya abadallah, addi ilayya ajri, wahai hamba Allah, berikan kepada saya gaji saya dulu, waktu zaman jadul dulu. Faqultu lahu, aku berkata kepada dia, kullu ma tara min ajrika minal ibili wal baqari wal ghanami war raqiqi, semua yang kau lihat di padang yang luas ini, ya, di dataran yang sangat luas ini, semuanya itu adalah upahmu. Minal ibili, dari semua onta-onta yang ada. Ibil itu onta yang ada punuknya itu, Pak. Onta yang the best. Semua ini. Wal baqari, semua sapi-sapi. Sapi, onta. Bakari itu jamak dari bakarah. Bakarah satu sapi, bakari jamaknya. Semuanya ini. Wal ghanami, kambing, domba-domba ini. War raqiqi, dan semua karyawan-karyawan. Semua pekerja-pekerja ini adalah upahmu. Faqala, dia berkata, ya abdallah la tastahzi'u bi, wahai hamba Allah, jangan bercanda.
Faqultu, aku berkata, la astahzi'u bik. Saya tidak bercanda. Serius? Ini punya kamu semua. Fa akhadahu kullahu. Lalu si mantan karyawan ini mengambil semuanya. Ya, fastaqahu. Dia giring semuanya. Falam yatruk minhu syai'an, tidak tinggal seekor pun, enggak tinggal. Semuanya dia giring. Seekor pun dia tidak tinggalkan. Allahumma in kuntu fa'altu dzalik. Ya Allah, jikalau saya mengerjakan semua itu ibtigha'a wajhik, karena semata-mata ikhlas karenamu, fafruj 'anna ma nahnu fi, bebaskan kami dari batu yang besar ini, ya, untuk keluar dari goa. Famfarajat as-sakhratu, kemudian bergeserlah batu tersebut. Fakharaju yamshun, lalu mereka keluar, ya, jalan santai. Yamshun tamasya, jalan dengan santai. Jadi mereka keluar, ya, dengan leluasa dari goa tersebut. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa berdoa kepada Allah. Bisa saja tanpa amal kita berdoa, ya Allah, saya butuh, saya perlu, tolong saya, sembuhkan penyakit saya. Bisa. Bisa juga kita minta dulu supaya dikabulkan, nanti baru beramal. Bisa. Itu namanya nazar. Ya Allah, tolong penuhi kebutuhan saya ini. Kalau engkau penuhi, maka saya akan puasa 10 hari. Maka saya akan memberi minum kepada seluruh masyarakat yang lewat saat buka puasa. Misalnya di depan kasih air minum, ya, pas azan, ya, para karyawan yang pulang ke sorean untuk buka susah. Nah, itu nazar boleh. Tapi ini bukan yang terbaik. Nazar itu bukan yang terbaik, Pak. Jadi dia baru beramal kalau keinginan terwujud. Nah, yang terbaik apa? Kita beramal lebih dahulu, bahkan bi ahsanil amal, dengan amal yang terbaik. Di sini berbakti pada orang tua kan terbaik. Kemudian yang terbaik lagi adalah menjauhi maksiat yang tidak ada lagi penghalang apapun baginya. Nggak ada lagi, Pak, tidak ada manusia, tidak ada yang melihat, semua sudah dia kuasai, si wanita sudah pasrah. Tapi dia tinggalkan begitu saja maksiat ketika diingatkan ittaqillah, takutlah pada Allah. Maka meninggalkan maksiat ini berupa amal besar juga. Nah, yang ketiga, amal besarnya apa? Modal. Ini besar. Jadi bangkitkan ekonomi, ya, bantu ekonomi umat. Nanti dengan amal-amal itu kita berwasilah memohon kepada Allah apa yang kita inginkan terwujud. Nah, di bulan Ramadan seluruh amal itu, ini bukan bulan Ramadan, ya, kisah ini. Seluruh amal di bulan Ramadan sangat berharga dan berarti. Ya, kullul amal al-ahammiyah wal afdaliyah fi Ramadan. Semua amal, semuanya utama, semuanya hebat. Nah, karena itu ketika antum beramal, maka silahkan berdoa kepada Allah. Sebutkan amal itu, tapi jangan karena ria, semata-mata ibtigha'a wajhi rabbik, ikhlas karena Allah semata. Antum mungkin sudah baca Al-Quran, tamat 2 kali, maka ya Allah, saya telah baca Al-Quran 2 kali, maka mungkin ingin supaya anak kita yang sakit segera sembuh, istri kita supaya sehat kembali, ya, saudara kita, ulama kita supaya dibebaskan. Silakan berwasilah dengan amal soleh dan itu dalilnya kuat. Ya. Nah, ini pengajaran kepada kita bahwa amal kita itu tidak pernah disia-siakan Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Di dunia akan Allah balas, itu pasti, apalagi di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan ataupun sebaliknya keburukan, sekecil apapun virus, sekecil virus atau lebih kecil dari virus, maka pasti akan diperlihatkan balasannya. Itu maksud di akhirat. Tapi belum di akhirat, di dunia saja sudah Allah balas. Nah, sekarang di bulan Ramadan, mari kita berlomba-lomba beramal soleh,
Kemudian jangan lupa banyak zikir dan doa, karena syahrul Ramadan adalah syahrul taubah wa syahrul istighfar wa syahrul zikri wa syahrul doa. Bulan taubat, bulan istighfar, bulan zikir, bulan doa. Tapi ingat, itu amaliyah terkait kesolehan individu, sedangkan wasilah tadi terkait kesolehan sosial. Nah, karena itulah ketika kita di bulan Ramadan, kita lapar, kita tidak minum, kita tidak makan, ini sebuah tarbiyah bahwa tidak lapar atau tidak makan atau lapar itu pedih. Kehausan itu menderita. Pelajarannya apa? Banyak saudara kita yang mereka kehausan, kelaparan seperti kita hari ini. Tapi bedanya apa? Lapar kita cuma sebulan saja. Mereka lapar sepanjang bulan, sepanjang tahun. Lapar kita siang doang, mereka lapar siang malam. Lapar kita diawali kenyang makan sahur, diakhiri kenyang berbuka. Mereka telah lapar sejak sahur dan tidak tahu makan apa saat berbuka. Nah, dengan pengajaran lapar ini maka membangkitkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Apalagi kondisi semakin sulit. Sudahlah pandemi, banyak yang di PHK, yang dirumahkan, yang sudah miskin bertambah menderita. Maka bantulah, actionlah. Karena ini kebaikan yang luar biasa. Al-Quran sebutkan kebaikan luar biasa itu fakku raqabah. Ya. Wa ma adraka mal aqabah, tahukah Anda apa itu kebaikan luar biasa? Jalan yang terjal mendaki, berliku, berduri, fakku raqabah. Itu yang pertama. Membebaskan perbudakan, hilangkan sistem perbudakan. Yang kedua, au it'amun fi yaumin dzi masghabah, tetap istiqomah menyiapkan ketersediaan pangan di saat paceklik. Jadi dia paceklik tapi dia bantu orang. Ini yang takwa itu. Al-Quran katakan orang yang bertakwa alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa adalah orang yang tetap infak konsisten, baik dia lapang maupun dia bangkrut sekalipun dia tetap berinfak. Ini yang luar biasa. Jadi kejarlah amal luar biasa di bulan Ramadan ini dengan segala yang kita sanggup. Jadi beramal dengan jiwa, beramal dengan raga, beramal dengan harta. Makanya di akhir Ramadan dianjurkan, ya bahkan diwajibkan zakat fitrah. Ini sebuah pengajaran. Kita harus peduli dengan orang. Tapi zakat fitrah ini adalah amal terkecil sebenarnya, Pak. Orang salah duga, dia kira sudah zakat fitrah, sudah zakat. Belum. Zakat fitrah itu hanya terkecil. Masih ada zakat yang lain, zakat mal. Ya, zakat fitrah itu hanya nisabnya siapa yang punya kelebihan makanan menjelang Idul Fitri. Nah, baru dia wajib zakat. Jadi jangan beranggapan antum sudah beramal. Bahkan kalau sudah berzakat pun jangan beramal. Jangan dianggap sudah beramal itu. Karena konsep zakat itu bukan ngasih harta kita. Zakat itu ketetapan Allah bahwa ada hak orang lain di dalam harta kita. Bukan hak kita itu, Pak. 8 pemiliknya. Dalam surah At-Taubah 60, pemiliknya apa? Faqir. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Wal 'amilina 'alaiha, untuk fakir, untuk miskin, amil, gharim, orang yang untuk kebutuhan pokoknya terpaksa berhutang. Kemudian untuk pemerdekaan budak, untuk mu'allaf, untuk ibnu sabil, untuk sabilillah ibnu sabil. Ya. Jadi itu hak mereka 2,5%. Kalau Anda sudah keluarkan, Anda belum memberi apa-apa. Karena itu hak mereka. Anda baru mengeluarkan harta Anda kalau Anda keluarkan di luar zakat. Ya, zakat itu jangan menganggap kita telah memberi, kita hanya melepaskan milik orang lain yang nempel pada harta kita, yang sifatnya parasit. Kalau dia tidak dikeluarkan, 2,5% itu menyebabkan 100% harta kita kotor. Maka ketika dipakai seperti barang najis dia, kalau belum dikeluarkan 2,5%. Kalau sudah dikeluarkan maka bersih. Makanya zakat maknanya adalah at-thaharah, suci, bersih. Siapa yang keluarkan maka hartanya suci.
tidak keluarkan, hartanya kotor. Dibeliin jadi baju kotor. Jadi mobil najis. Makanan najis, siapa yang mau makan? Ya, ini luar biasa Islam mengajarkan. Bahkan perintah zakat itu diiringi dengan sholat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Tunaikan sholat. Ya, dirikan sholat, tunaikan zakat. 82 kali bahkan lebih diulang. Aqimus sholah wa atuz zakah. Bahwa orang yang beriman tidak boleh mengutamakan sholat saja lalu dia melupakan zakat. Sebaliknya dia berzakat tidak sholat. Kedua-duanya hal yang sangat penting dan tidak bisa dipilih. Kedua-duanya harus dikerjakan, harus jaga. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerangi dan memenggal kepala orang yang tidak berzakat, Pak. Begitu tegasnya ya khalifah. Makanya kalau Khalifah Abu Bakar hidup saat ini barangkali banyak ini penggal ini. Walaupun kebijakan Abu Bakar itu diprotes oleh Sayyidina Umar waktu itu, protes dia. Ya Khalifah, kenapa Anda akan penggal itu orang yang tidak berzakat? Padahal mereka masih khusyuk, masih sholat. Apa kata Abu Bakar? Ya Umar, engkaukah yang bertanya? Jadi heran itu Abu Bakar, kok Umar yang biasa tegas kok nanya seperti itu? Yang kata Nabi, Umar ini ditakuti syaitan. Kalau dia lewat, ada syaitan lewat di arah berlawanan, lari terbirit-birit. Syaitan lari terbirit kalau melihat Umar. Ya Umar bin Khattab, Pak. Kalau Umar di sini nggak tahu saya. Ya. Engkau yang tanya seperti ini. Wallahi demi Allah ya Umar, Khalifah kaum muslimin tidak akan ridho melihat ada seorang muslim yang memisahkan antara salat dan zakat. Wallahi demi Allah, Abu Bakar As-Siddiq akan memerangi semuanya walaupun berangkat sendirian. Umar pun terdiam dan memimpin pasukan memenggal kepala orang yang tidak berzakat. Luar biasa ya. Ini bukan asal ijtihad, ini sudah ijma'us sahabah bahwa yang tidak berzakat itu dipenggal. Kenapa? Karena konsekuensinya berat, Pak. Kalau orang tidak sholat disebut oleh Nabi kafir, sengaja tidak sholat, mengingkari hukumnya. Man taraka sholat faqad kafara. Siapa yang tinggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Ma bainana wa bainal kafir as-shalah. Apa yang memisahkan kita dengan orang kafir adalah sholat. Al farqu bainal mu'mini wal kafir as-shalah. Pembeda antara mukmin dan kafir adalah sholat. Banyak hadisnya. Kalau enggak sholat sengaja kafir kata Nabi. Lalu apa jawabannya untuk yang tidak berzakat? Bukan Nabi, Al-Quran yang sebutkan dalam surat Fusilat surat 41 ayat 6 ayat 7 Allah sebutkan wa wailul lil musyrikin, neraka wail bagi orang-orang musyrik alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar pada hari akhir. Jadi kalau orang tidak sholat disebut kafir, orang yang tidak zakat disebut musyrik. Lalu apa dosa yang lebih besar daripada syirik? Hati-hati jemaah rahimakumullah. Makanya kalau orang yang tidak berzakat itu lebih parah daripada maling. Kalau orang maling biasanya orang miskin mencuri harta orang kaya, konsekuensinya potong tangan. Maka sebaliknya orang yang tidak beri zakat, orang kaya yang mencuri hak orang miskin. Sudahlah miskin dicuri haknya. Maka konsekuensinya dipenggal oleh khalifah ya. Nah ini mesti kita tunaikan di saat sudah sampai haul setahun dimiliki dengan nisab. Pada umumnya kalau berupa harta, bukan pertanian, bukan peternakan, yaitu sebesar 85 gram. Dipotong 2,5%. Ya, antum punya tabungan, keluarkan 2,5%. Emas 85 gram. Kalau di bawah itu tidak ada zakat. Tabungan kalikan berapa sekarang? Gram 900 kali 85 berapa? 90 juta atau berapa? Siapa yang punya tabungan 90 juta atau ke atas ya, nanti dihitung sendiri, saya hanya sebut saja itu 900.000 kali 85 berapa itu? 9 kali 9 81, tapi bukan 81 ya. 9 kali 8 72. Ya antara itulah ya. Katakanlah 80. Jadi antum kalau punya tabungan 80 ke atas wajib zakat 2,5%. Kalau enggak jadi haram semua itu hartanya. Saya kasih solusi supaya antum bisa mengemplak zakat ya.
Kalau antum punya tabungan di atas 100 juta, ya, sudah disimpan hampir setahun supaya tidak kena zakat, ya misalnya tabungannya 200 juta ya, sedangkan nisabnya 85 gram, katakanlah 80 juta, atau 70, katakanlah 70 juta. Nah, supaya antum tidak kena zakat, sebelum setahun sedekahkan 140 juta, Pak. Pasti antum tidak kena zakat. Itu solusi terbaik. Cara efektif mengemplak zakat gitu, ya. Antum punya tabungan 200 juta, sebelum setahun, misalnya baru 11 bulan, sedekahkan 130 juta. Pasti antum tidak kena zakat itu. Nah, itu yang terbaik. Silahkan laksanakan. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan dari para jemaah sekalian. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya itu, apa sih perbedaan antara tawasul dengan wasilah gitu ya? Lalu yang kedua, kalau kita bertawasul gitu, atau misalkan berwasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajat kita dikabul gitu ya, apakah amal kita ini berkurang atau tidak gitu? Lalu yang ketiga, kalau kita misalkan bertawasul dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal atau orang tua kita misalkan, apakah itu ada nggak unsur bid'ahnya gitu ya? Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung? Ya, Ustaz, langsung dijawab, Ustaz. Tawassul wasilah itu sama. Asal katanya tawassala ya tawassalu tawassulan. Tafa'ala tafa'alu tafa'ulan. Artinya menjadikan perantara. Nah, wasilah itu isi masdar. Wasilah perantara. Tawasul dari tawassala. Tawassala perbuatannya, tawasul nama perbuatannya. Wasilah, tawasul sama wasilah sama-sama masdar. Bahkan wasilah isim fa'il ya. Jadi antara tawasul dan tawasil itu istilah yang sama, sinonim, dalam pengertian menjadikan perantara dalam doa. Kemudian yang kedua, apa yang kedua nih? Berkurang tidaknya. Oh, berkurang ke amal kalau kita bertawasul? Tidak. Kalau semata-mata ikhlas karena Allah, mintanya itu hanya kepada Allah, lewat perantara amal soleh, bukan dukun dan bukan barang-barang syirik, lewat keramat, lewat jimat, lewat apa, itu tidak akan mengurangi amal, bahkan itu menambah amal, karena menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal semata-mata karena Allah, ya, menyebutnya di hadapan Allah bukan di hadapan manusia. Ya Allah, saya telah beramal soleh ini, ya Allah. Tentu saja tidak didengar oleh orang banyak ya. Nah, itu tidak akan mengurangi amal. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana tawasul perantara orang yang sudah meninggal dunia? Maka di sini terjadi khilafiyah. Ya, bahkan khilafiyah ini ada yang membawanya kepada ranah akidah. Nah, ya, menurut saya kalau kita mau selamat, hindari perkara yang khilafiyah ini. Jadi kalau mau bertawasul kepada yang tidak ada khilafiyah, apa diantaranya? Antum bertawasul dengan bacaan Quran, itu tidak ada khilafiyah. Dengan syarat keyakinan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Ya, kenapa? Al-Quran itu kalamullah. Karena orang-orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk, tapi Ahlus Sunnah meyakini Al-Quran bukan makhluk, bukan cetakan ini, bukan cetakan Al-Quran itu, tapi Al-Quran yang dari Lauhul Mahfuz. Jadi antum baca Fatihah, berwasilah, berdoa kepada Allah, silakan lewat bacaan Al-Fatihah. Yang kedua, tawasul yang tidak ada khilafiyah itu adalah bertawasul
dengan doa. Doa kita itu tawasul. Yang ketiga minta didoain orang hidup. Nah ini nggak ada khilafiyah. Tawasul juga itu. Minta wasilah doa. Ya Pak Ustadz doain saya. Tapi Pak Ustadz itu nomor sekian Pak. Kalau antum mau yang pertama yang paling keramat ayah ibumu. Tuh. Jadi sebelum antum ziarah ke makam-makam para wali, orang tua dulu ziarahi, itu keramat, lebih keramat daripada makam para wali itu. Ya, minta doa. Ya, tapi sebelum minta doa kepada orang tua itu transfer dulu Pak. Assalamualaikum Abi Umi, saya udah transfer untuk puasa ya. Ada 20 juta, silakan pakai. Alhamdulillah, nggak minta doa pun dia pasti doain. Nggak ngirim pun didoain. Nah, itu yang paling keramat yang tidak akan ada hijab itu, ya. Kemudian tawasul berwasilah kepada anak yatim, minta doa anak yatim. Tapi sama, jangan minta doa doang, elus-elus kepalanya minta doa ya. Kasih dulu Pak. Mana untuk sekolahnya, mana untuk bekal ini, kasihlah untuk lebarannya, THR yatim. Yang ketiga tawasul baru orang-orang soleh, ulama dan orang soleh. Penghafal Quran, imam-imam kita yang hafiz 30 juz, para ulama mohon doa ya. Tapi sama juga, jangan minta doa. Ya kasihlah, ya THR-nya buat imam-imam, ustadz-ustadz yang termasuk yang jaga masjid kita ini. Bahkan di hadis Nabi yang marbot itu ditempatkan posisi yang mulia. Rasul marah besar ketika ada marbot meninggal dunia, sahabat sudah menguburkannya dan tidak memberitahu Nabi. Marah besar Rasulullah. Ya, karena Rasul sangat ingin menjadi imam kalau ada marbot yang meninggal dunia, yang nyapu masjid itu bertawasullah kepadanya, minta doa, kasih dulu baru minta doa. Nah ini sahih termasuk ya tadi ya beramal dulu berdoa itu boleh. Nah sedangkan kepada orang yang sudah meninggal maka ini terjadi khilafiyah yang juga bisa membahayakan akidah. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal itu dia sibuk dengan urusannya di alam barzakh. Justru sebenarnya orang meninggal itulah yang butuh doa kita. Ya Pak, kita kalau doa Allahumma ighfir lahu warhamhu untuk ayah kita, itu bukan hanya doa saat sholat jenazah. Selain sholat jenazah itu rutinkan. Antum habis sholat baca doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk ayahmu Allahumma ighfir lahu, untuk ibumu Allahumma ighfir laha. Ada saudara yang sudah meninggal, laki-laki Allahumma ighfir lahu, adik perempuan Allahumma ighfir laha, jamaah semuanya Allahumma ighfir lahu warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa ghsilhum dan seterusnya. Allahumma la tahrimna ajrahum dan seterusnya. Ya. Jadi kita yang doain kalau orang meninggal. Lalu apakah beda antara yang meninggal itu orang biasa dengan ulama? Sama saja Pak. Karena itu ulama meninggal pun kita doakan beliau. Ya Allah berikanlah tempat yang terbaik bagi guru kami, kiai kami, syekh kami, itu yang terbaik. Bukan kita minta doa. Kita yang doain mereka, ya. Karena mereka urusannya dengan malaikat mungkar nakir. Kalau mendapat kubur, mereka sudah mendapat nikmat, mereka sudah menikmati, ya, siap menjelang hari akhir berbangkit. Kalau masalahnya itu kalau bukan nikmat kubur, nah gimana kita? Kita yang doain, doa itu yang meneduhkan mereka. Apalagi anaknya langsung, anak soleh yang mendoakan, maka tidak ada hijab, ada garansi, jaminan Rasul, anak soleh yang mendoakan orang tua mengalir amalnya, mengalir pahalanya untuk menjadi terang kuburnya, ya menjadi luas kuburnya, menjadi nikmat. Raudhah min riyadil jannah, salah satu dari taman surga. Itu kuburan itu bisa jadi jurang neraka, bisa jadi taman surga. Tinggal bagaimana kita mempersiapkannya. Jelas Pak? Ya. Ustaz, mungkin tadi yang kedua itu ada perluasan pertanyaan itu mungkin yang disebut berkurang itu kan tadi dari segi pahala kan sudah ditunaikan Ustaz. Ya. Maksudnya dari segi ijabahnya sudah ditunaikan dari amal baik itu. Apakah amal baik yang sebelumnya dilakukan itu pahalanya sudah hilang karena sudah ditunaikan, mungkin seperti itu arahnya Ustaz, yang berkurang tadi itu. Bagaimana itu Ustaz? Tidak. Jadi kita beramal itu sudah amal lain, lalu kita berwasilah dengan amal itu amal lain. Tidak saling mengeliminasi. Justru menambah amal kalau sepenuhnya kita roja harapan 100% kepada Allah. Malah itu menjadi amal lain, menambah amal. Jadi kalau begitu dia nggak ikhlas dong, masa beramal berharap.
Ikhlas itu bukan tidak berharap. Tidak berharap itu putus asa, itu dilarang, Pak. La tai'asu min rahillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa kecuali orang kafir yang putus asa dengan rahmat Allah. Jadi kita beramal itu sudah amal baru. Lalu amal itu menjadi doa wasilah kepada Allah, itu amal lainnya. Tapi satu syaratnya, semata-mata karena Allah dan harapannya hanya karena Allah. Allah sangat mencintai hambanya yang sangat berharap kepada Allah. Malah Allah murka kalau ada hamba yang merasa tidak butuh kepada Allah. Jadi kalau kita berwasilah dengan amal soleh, wasilah itu amal lainnya. Amal yang kita kerjakan amal lainnya. Ya, malah bertambah amalnya dengan satu syarat tadi ya, bahwa kita 100% berharap kepada Allah. Karena sudah 100%, maka 0 untuk yang lainnya, untuk makhluk. Itulah yang ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan tidak berharap, ikhlas itu sangat berharap kepada Allah 100%. Ya, Allah cinta kepada hambanya yang sangat butuh kepadanya. Allah murka kepada hambanya yang merasa tidak butuh Allah. Ini ya konsepnya. Ada lagi Bapak? Cukup Pak Ustaz. Ya, terima kasih banyak jemaah rahimakumullah. Semoga kita semua diberi Allah kekuatan untuk memaksimalkan amal kita kepada Allah SWT di bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya. Mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.